Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnawa Channel, channelnya ternak sapi pemula. Kali ini kita berada di kandang sapi breeding kita. Breeding kita ini sangat sederhana, dimana sapinya ini kita pelihara satu ekor indukan yang sudah bunting. Nah, ini penampakannya kita sambil kita menemani sapinya makan. Ya. Oke sahabat, sambil kita menemani sapi indukan kita makan rumput, kita akan berbagi pengalaman kita sebagai peternak sapi, khususnya di breeding sapi Bali. Kita breeding di sini sudah 5 tahun kita pelihara indukan ini dan sudah menghasilkan pedetan 3 ekor, dan kita akan menunggu lagi 1 bulan ini ke depan ini kita akan menunggu kelahiran yang keempat. Jadi kita bisa akan selama 5 bulan ini sudah mendapatkan 5 tahun ini kita mendapatkan 3 pedetan dan akan menunggu lagi 1 kelahiran. Tentunya ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk teman-teman yang ingin breeding sapi Bali. Seperti kemarin saya katakan, ingin pilih breeding ataupun pilih pengemukan. Jadi yang penting kita fokus kepada apa yang kita miliki atau apa yang kita sedang pelihara, itu yang kita fokuskan. Semuanya itu semua ada untung dan ada ruginya. Tentunya kita berharap apa yang kita lakukan bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat ke depannya untuk penghasilan kita, menambah income kita di dalam keluarga kita. Kita mendapatkan masukan atau tambahan selain dari hasil peternak ini, juga kita juga memiliki hasil sambilan yang lain. Tentunya ini adalah menambah hasil income kita. Dan untuk teman-teman yang ingin sudah memiliki breeding, saya harapkan bisa lebih fokus untuk memantau ternaknya, biar sapi yang kita pelihara itu tetap bisa menghasilkan, tentunya lebih produktif. Karena pengalaman saya, sapi indukan itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Pertama, kita harus pantau pakannya pagi, siang, dan sore, itu harus tetap jangan sampai terlewatkan walaupun sedikit, yang penting tetap rutin. Itu kuncinya kita berternak sapi indukan. Dan kalau kita sedang melihara indukan, kita akan menunggu sapi birahi. Nah, menunggu sapi birahi ini kita harus memerlukan kesabaran dan keuletan dan ketelatenan. Tentunya itu kalau kita lambat mengidentifikasi sapi kita birahi, tentu akan kita lagi 1 siklus 15 hari sampai 25 hari itu kita akan menunggu lagi siklus sapinya birahi. Jadi saya harapkan sebelum sapinya kita kawinkan ataupun positif bunting, kita harus pantau selama 15 hari sampai 25 hari itu fase birahinya harus kita pantau, biar kita bisa melihat sapi kita birahi. Karena kunci kesuksesan di dalam breeding itu kita harus bisa memantau sapinya. Karena pengalaman saya sendiri, sapi yang kita pelihara itu berbeda-beda sesuai dengan karakter dari sapi tersebut. Tentunya seperti Simmental, Limousin, ataupun sapi PO. Dan di sini pengalaman kita di sapi Bali, tentunya ciri-cirinya itu sedikit sama, tapi tentunya kita yang mengetahui sapi yang kita pelihara ada lama, ada birahi yang lama, birahi yang semu, itu banyak jenisnya. Jadi kita harus pantau terus biar sapinya kita sampai menjumpai sapinya ada tanda-tanda birahi. Jadi breeding itu kita harus minimal pagi, siang, sore itu ada waktu kita untuk memantau ternak sapi indukan kita. Karena pengalaman saya ini banyak teman yang merasakan kecewa karena tidak menemukan atau di saat sapinya birahi itu tidak dijumpai karena kesibukannya, ataupun mungkin tidak dilihat karena dia ke kandang itu hanya di pagi hari, pagi-pagi buta, dan di sore hari sudah malam gitu, karena biasanya ada aktivitas lain selain kita berternak.
Karena kita ketahui berternak ini adalah sambilan, tentunya ada pekerjaan yang utama seperti buruh bangunan ataupun mungkin sebagai karyawan. Tentunya itu bisa mempengaruhi kita sebagai breeding. Itu hambatan kita, pengalaman kita. Jadi harus kita pantau terus sapi breeding kita supaya nanti saat birahi kita bisa bertemu atau menjumpai ciri-ciri sapi kita sedang birahi. Jadi kalau kita sebagai peternak sudah memiliki breeding sapi seperti ini, tentunya adalah karunia dari Tuhan, karena kita bisa setiap tahun nanti bisa memiliki pedetan anak ataupun pedetan-pedetan. Setiap tahun itu bisa kita memiliki anggota baru. Tentunya itu kita harus setelah sapinya kita melahirkan minimal 3 bulan itu kita harus sudah menemukan sapinya sudah birahi lagi ataupun minta kawin. Jadi biar kita tuh selama setahun bisa memiliki pedetan 1 ekor. Jadi kalau kita rezekinya lagi dapat, kita bisa dapatkan pedetannya itu pejantan. Tentu harganya itu lebih mahal. Kalau pejantan itu super, apalagi saat sekarang ini pedetan itu beda jauh harganya dari pejantan dan betina. Tentunya itu kelebihan kita sebagai breeding. Tapi kalau kita mendapatkan betina tapi bisa kita jadikan bakalan untuk indukan yang kedepannya. Ya itu sahabat, jangan kita selalu beranggapan di sana kalau teman yang melihara sapi besar-besar jumbo-jumbo itu baru bagus, tapi kita yang memiliki sapi Bali kita harus berusaha memelihara secara maksimal. Tentunya ini kelebihan kita di Pulau Dewata, seperti di Bali ini kita bisa memelihara, memurnikan sapi Bali, terah sapi Bali dari leluhur kita, dari nenek moyang kita yang dari dulu, dari zaman kerajaan Majapahit. Ya kalau saya tidak salah itu sudah ada sapi Bali. Tentunya itu asalnya memang bukan dari Bali, tapi ini adalah hasil dari penjinakan dari sapi banteng di Jawa. Dan mungkin sahabat dari Jawa mengetahui di kebun binatang Ragunan mesti ada sapi banteng asli yang seperti sapi Bali. Ya, saya pun juga tidak pernah ke sana, tapi dari informasi yang kita dapatkan aslinya sapi Bali itu memang dari sapi banteng di Jawa ya. Karena hasil dari penjinakan, jadi kita bisa memelihara ternak sapi ini, bisa kita pelihara dan kita besarkan dan kita kembangkan di Pulau Bali khususnya untuk kita memurnikan terah. Jadi masih banyak di tempat lain ada seperti sapi Bali ini disilangkan dengan PO Brahman. Tentunya itu kita bisa ambil kesimpulannya, dan mungkin teman-teman juga pengalaman di daerah lain itu kawin silangkan dengan yang lebih produktif, lebih bagus. Tapi kalau di sini kita usahakan kita pemurniannya sesama sapi Bali, tapi tidak sedarah. Tentunya itu inbreeding, nanti sapinya itu kepalanya besar-besar, tanduknya panjang dan tubuhnya kecil gitu biasanya. Tapi kita harus usahakan kalau kita di Tabanan seperti saya, di posisi saya Tabanan, kita bisa mencarikan pejantan yang asalnya dari Karangasem ataupun Buleleng, biar lebih jauh dia itu kawin silangnya nanti tidak kena sedarah. Ya, itu kira-kira pengalaman kita di Bali breedingnya. Untuk teman-teman yang memiliki sapi Bali, khususnya sahabat dimanapun berada, apalagi di kelapa sawit, di sapi sawit banyak ada sapi Bali, dan di situ juga banyak dikumpulkan ada sapi putih PO itu ya, peranakan Ongol Brahman itu biasanya dikawin silangkan. Tapi di sini kita tetap pelihara breeding, tetap untuk mendapatkan hasil tambahan kita sebagai pertambahan keluarga. Semoga bisa bertambah manfaatnya. Oke, itu saja dulu kita bisa sampaikan kepada sahabat semua. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.